Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas soal hukum askep pada bayi baru lahir, teman-teman harus ingat bahwa ketepatan dalam memilih jawaban tergantung pada dua hal, yaitu pemahaman teori dan kata kunci yang ada pada soal. Jangan lupa ya untuk subscribe supaya teman-teman bisa terus mengikuti pembahasan hukum selanjutnya. Yuk kita mulai pembahasan soal hukum tentang bayi baru lahir yang pertama. Seorang ibu melahirkan bayi secara spontan sekitar 6 jam yang lalu di BPM dengan usia kehamilan 34 minggu. Hasil pemeriksaan berat badan 2500, panjang badan 48 cm. Hasil pemeriksaan lanugo banyak, garis telapak kaki tipis, bayi lebih sering tidur. Apa diagnosis pada kasus di atas? A. Matur, B. Dismatur, C. Prematur, D. Serotinus, dan E. Postmatur. Dan jawabannya adalah C. Prematur. Kenapa prematur? Karena pada soal usia kehamilannya 34 minggu, di mana prematur pengertiannya adalah kehamilan dengan usia kehamilan yang kurang dari 37 minggu. Nah, sedangkan untuk yang poin A yaitu matur merupakan kehamilan cukup bulan di mana usia kehamilannya 37 minggu sampai dengan 42 minggu. Kemudian yang dismatur itu merupakan kehamilan dengan bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari berat badan untuk usia kehamilan yang seharusnya. Jadi kecil masa kehamilan. Kemudian yang D, serotinus. Serotinus itu sama dengan postmatur, yaitu kehamilan dengan usia kehamilan yang lebih dari 42 minggu. Jadi jawabannya adalah C, prematur. Lanjut soal yang kedua, yaitu bayi umur 3 hari dengan BB lahir 3200 gram, berat badan saat ini 3100 gram. Bayi menyusui kuat, tali pusat tidak ada tanda-tanda infeksi. Kapankah pemberian ASI yang dianjurkan pada bayi tersebut? A. 30 menit, B. 1 jam sekali, C. 3 jam sekali, D. On demand, E. bila bayi terbangun. Dan jawabannya adalah D. On demand. Kenapa? Karena dari pertanyaannya adalah pemberian ASI yang dianjurkan pada bayi. Nah, on demand sendiri itu merupakan pemberian ASI dengan tidak dijadwalkan atau sesuai dengan keinginan bayi, karena tidak ada batasan pemberian ASI pada bayi. Jadi jawabannya adalah D, on demand. Soal yang ketiga, seorang ibu melahirkan 3 hari yang lalu. Berat badan lahir 3200 gram, berat badan sekarang 3100 gram. Bayi menyusu kuat, tali pusat tidak ada tanda-tanda infeksi. Apakah pendidikan kesehatan yang diberikan pada kasus di atas? A. Pemberian ASI setiap 3 jam, B. Pemberian PASI setiap saat, C. Pemberian antibiotik secara rutin agar tidak terjadi infeksi, D. Pemberian makanan tambahan bayi agar bayi cepat besar, E. Mempertahankan kehangatan tubuh bayi agar bayi tidak kedinginan. Dan jawaban yang tepat adalah E. Mempertahankan kehangatan tubuh bayi agar bayi tidak kedinginan. Kenapa jawabannya E? Karena pada soal sudah disebutkan bahwa usia bayi masih 3 hari, dimana umur 3 hari bayi masih mempertahankan kehilangan panas pada bayi karena bayi masih beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Jika kita menjawab A, pemberian ASI setiap 3 jam, sedangkan pemberian bayi itu adalah on demand atau tidak terjadwalkan sesuai dengan keinginan bayi. Kemudian jika kita menjawab B, pemberian PASI setiap saat, PASI diberikan setelah si bayi itu berusia lebih dari 6 bulan. Kemudian yang C, pemberian antibiotik secara rutin agar tidak terjadi infeksi. Sedangkan di dalam soal disebutkan tidak ada tanda-tanda infeksi. Pemberian antibiotik itu pada saat sudah terjadi tanda-tanda atau tanda gejala dari infeksi. Kemudian yang D, pemberian makanan tambahan bagi bayi agar cepat besar, itu belum waktunya karena makanan tambahan diberikan setelah umur bayi lebih dari 6 bulan. Soal yang keempat, seorang ibu membawa anaknya yang baru berusia 2 bulan ke Polindes. Ibu menyatakan kalau anaknya sedang mengalami diare. BB lahir 2900 gram, BB sekarang 3500 gram. Selain ASI, anaknya sudah diberikan makanan pisang lumat dan nasi ulek sejak 1 minggu yang lalu. Apakah masalah yang terjadi pada bayi sesuai kasus tersebut? A. Gangguan motorik,
B. Gangguan kardiovaskuler, C. Gangguan gastrointestinal, D. Gangguan sistem urinarius, dan E. Gangguan respiratoris. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Gangguan gastrointestinal, di mana gangguan gastrointestinal ini merupakan gangguan sistem pencernaan. Dan pada soal juga disebutkan bahwa si bayi itu mengalami diare. Diarenya kenapa? Karena diberikan makanan pisang lumat dan nasi ulek sejak 1 minggu yang lalu, sedangkan usia si bayi masih 2 bulan. Lanjut soal yang terakhir, soal kelima. Seorang ibu membawa bayinya berusia 3 bulan ke puskesmas dengan mengeluh pada punggung bawah hingga bokong bayinya berwarna biru kehitaman dan tampak seperti memar. Ibu tampak cemas dan sedih. Dari hasil pemeriksaan terdapat bercak tersebut berukuran 4 inci. Pada saat perabaan bayi tidak menangis ataupun meringis. Keadaan umum bayi baik. Apakah diagnosis pada kasus di atas? A. Hemangioma, B. Oral thrush, C. Seborrhea, D. Diaperas, E. Bercak Mongol. Dan jawaban yang tepat adalah E. Bercak Mongol. Karena kita lihat pada soal di sana disebutkan bahwa pada punggung bawah hingga bokong bayinya berwarna biru kehitaman dan tampak seperti memar. Kemudian dari hasil pemeriksaan juga terdapat bercak. Nah, itu merupakan tanda dari bercak Mongol. Nah, jika kita melihat, kita ulas dari yang poin A, hemangioma, di mana hemangioma itu merupakan benjolan kemerahan yang tumbuh pada kulit bayi atau tumor jinak pada pembuluh darah yang menyebabkan pembuluh darah itu tumbuh secara berlebihan pada lokasi tubuh tertentu. Kemudian yang B, oral thrush, di mana oral thrush ini disebabkan karena jamur Candida albicans, yaitu infeksi jamur yang pada mulut tampak seperti lesi putih pada lidah atau pipi bagian dalam. Kemudian yang C, seborrhea, di mana seborrhea ini merupakan gangguan pada kulit yang menyebabkan kulit bersisik, berketombe, dan berwarna merah pada kulit kepala. Kemudian diaperas atau biasa juga disebut dengan ruam popok, yaitu iritasi dan peradangan kulit bayi akibat penggunaan popok yang ditandai dengan kulit kemerahan dan meradang pada bagian bokong bayi. Sehingga jawaban yang tepat adalah E, bercak Mongol. Oke teman-teman, itu tadi contoh soal kasus bayi yang sering keluar pada uji kompetensi bidan. Semoga teman-teman dapat memahami dengan baik, dan harapan saya semoga teman-teman pejuang hukum diberikan kelancaran dalam menjawab soal dan mendapatkan hasil yang memuaskan, yaitu lulus dengan predikat kompeten. Jika video ini teman-teman rasa bermanfaat, silahkan subscribe supaya tidak tertinggal tentang pembahasan soal hukum selanjutnya. Dan mohon kepada teman-teman untuk membagikan video ini kepada pejuang hukum lainnya ya. Terima kasih.